Bab 697, Kepala Baru Keluarga Stele. Jordan ingin memprediksi cara memperlakukan kakeknya dalam tidurnya. Sayangnya, dia akhirnya memimpikannya kematian kakeknya. Jika Jordan benar-benar dewa, dia akan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam mimpinya. Karena dia memimpikannya adegan ini, itu pasti akan terjadi di masa depan. Butler Frank berkata, "Tuan, Stele juga meminta Miss Lauren, Miss Victoria, dan Miss Hailey untuk pergi bersama." Apa? Tidak aneh bagi Charleston untuk meminta Victoria dan Lauren juga. Bagaimanapun, mereka adalah istri Jordan, jadi mereka adalah keluarga. Jadi wajar jika mereka hadir untuk kata-kata terakhir Charleston. Yang mengejutkan semua orang adalah dia juga meminta mantan istri Jordan, Hailey. Hailey menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Charleston ingin melihatnya sebelum dia meninggal. Hailey sangat gembira sehingga air mata menggenang di matanya. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Kakek! Kakek adalah yang terbaik. Dia bahkan mempertimbangkan saya ketika membuat wasiatnya. Saya suka kakek. Kakek, jangan mati. Saya datang sekarang." Dengan itu, Hailey bergegas keluar pintu. Ups! Karena dia terlalu bersemangat, Hailey tersandung saat dia berlari keluar pintu. Namun, dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia segera bangkit dan berlari menuju kamar Charleston. Wanita ini, Jordan jengkel. Hailey menyukai uang. Saat dia mendengar bahwa Charleston akan mengumumkan surat wasiatnya, dia bergegas pergi lebih cepat dari orang lain. Tapi tidak peduli seberapa kaya keluarga Stele, bagaimana mungkin Jordan bisa memberikan apapun kepada Hailey setelah dia berselingkuh. Jika Hailey menjadi miliarder setelah menerima sebagian dari aset keluarga Stele, dia akan bisa hidup tanpa beban. Apakah dia pantas mendapatkan ini setelah berselingkuh dengan Tyler, Brett dan Chayden? Bagaimana retribusi ini? Namun, sekarang kakeknya dalam bahaya, Jordan tidak berminat untuk memikirkan Hailey. "Kakek." Jordan mengingat adegan itu dalam mimpinya dan segera berlari keluar. Victoria dan Lauren saling berpandangan. Victoria merasa sangat tidak berdaya. Apakah wanita itu akan mendapatkan bagian dari aset keluarga Stele? Lauren menggelengkan kepalanya. Mungkin karena dia melahirkan putra Jordan. Ayo bergegas. Victoria juga menghela nafas. Mereka berdua sedikit iri karena Hailey telah melahirkan putra Jordan. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di kamar Charleston. Ruangan itu dipenuhi oleh anggota keluarga Stele. Jordan juga melihat saudara keduanya Jamie, yang bergegas kembali dari medan perang. Yordania. Jamie secara khusus menunggu Jordan di depan pintu. Jordan memegang lengan Jamie dan berjalan bersama. Hailey ingin masuk ke kamar, tapi Jordan menyeretnya kembali. Victoria dan Lauren belum tiba. Apa hak dia untuk masuk duluan? Setelah itu, Jordan membawa kedua istrinya ke samping tempat tidur Charleston. Charleston sudah menghembuskan napas terakhirnya. Jordan berlutut di depan tempat tidur dengan air mata berlinang. "Bagaimana mungkin, kakek, kamu baik-baik saja di Islandia tadi? Kenapa tiba-tiba?" Charleston memaksakan senyum di wajahnya yang pucat dan tak bernyawa. "Tidak ada yang bisa melarikan diri, kutukan dewa. Saya sudah siap secara mental." Victoria dan Lauren juga berlutut di depan tempat tidur, air mata mengalir di wajah mereka. Charleston memandangi kedua menantunya dan mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar mereka mendekat. Victoria adalah orang pertama yang bergerak maju. Charleston memandangnya dan berkata, "Victoria, kamu anak yang sangat menyedihkan. Kuharap Jordan bisa menebus semua kerugian yang kami timbulkan padamu." Victoria menggelengkan kepalanya. "Kakek, jangan katakan itu. Keluarga Stele sangat baik kepada keluarga Clarke. Ayah dan aku tidak pernah menyalahkanmu." Charleston mengangguk. Dia kemudian menatap Lauren, yang buru-buru bergerak maju. "Lauren, bantu aku meminta maaf kepada kakekmu, kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupanku selanjutnya." Air mata mengalir di wajah Lauren. "Kakek, kamu akan baik-baik saja." Setelah berbicara dengan mereka berdua, Charleston memandang Jordan. Yordania. "Kakek." Saat Charleston hendak berbicara dengan Jordan, Hailey bergegas masuk dan berlutut di tanah. "Kakek, bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya?" Hailey juga telah berlutut sepanjang waktu. Dia terus beringsut ke depan, mencoba memiringkan dirinya di depan Lauren. Dia sangat khawatir Charleston akan kehilangan kesempatan berbicara dengannya. Charleston hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia terus menatap Jordan. Yordania. Hailey tampak bingung. Tepat saat dia akan menyela, Victoria menatapnya dengan tajam. Hailey segera menutup mulutnya ketakutan, tidak berani berbicara lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Charleston dalam bahaya dan tetua lain dari keluarga Stelle hadir, Victoria akan menamparkan Hailey karena bersikap kasar. Charleston melanjutkan, Jordan, kau di sini. Ada dua pengumuman penting yang harus saya sampaikan. Suasana di seluruh rumah langsung menjadi lebih khusyuk. Jelas bahwa Charleston akan mengumumkan surat wasiatnya. Keluarga Stelles adalah salah satu dari 8 keluarga rahasia. Kekayaan mereka cukup untuk dibagikan kepada semua orang saat ini, sehingga setiap orang dapat membelanjakannya tanpa batas. Tidak ada yang peduli tentang berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan. Yang dipedulikan semua orang adalah siapa yang akan menjadi kepala keluarga yang baru setelah Charleston meninggal. Semua orang tahu bahwa meskipun Charleston memiliki seorang putra, Rowan, dia selalu kecewa padanya. Apalagi, dia sudah lama memutuskan untuk melewati Rowan dan menyerahkan keluarga Stelle ke generasi ketiga. Meskipun ada banyak keturunan generasi ketiga, termasuk banyak wanita luar biasa, keunggulan mereka hanya setara dengan keluarga kaya normal lainnya. Dibandingkan dengan Jesse, Jamie dan Jordan, mereka lebih rendah dalam setiap aspek. Jamie adalah orang yang sembrono. Dia belum menyelesaikan pelatihan medan perangnya, jadi kemungkinan dia mengambil alih sangat rendah. Karena itu, semua orang tahu bahwa kepala keluarga Stelle akan pergi ke Jordan atau Jesse. Jesse juga berlutut di samping tempat tidur. Meski sedih dengan kematian kakeknya, pikirannya juga dipenuhi dengan pemikiran untuk menjadi kepala keluarga selanjutnya. Tidak seperti Jordan, meskipun dia tahu apa yang akan diumumkan kakeknya selanjutnya, pikirannya masih dipenuhi oleh kesedihan akan kematian kakeknya yang akan datang. Dia tidak memikirkan hal-hal itu sama sekali. Charleston berkata, saya ingin mengumumkan bahwa kepala keluarga Stelle berikutnya adalah. Seluruh tempat terdiam. Charleston melanjutkan. Dia dari generasi ketiga keluarga Stelle. Charleston menoleh ke Jesse. Jesse, apa? Seru Jamie kaget. Dia adalah satu-satunya yang berbicara dengan lantang, tetapi hampir semua orang sama terkejutnya dengan dia. Semua orang tahu bahwa meskipun Jordan adalah adik bungsu, sejak dia tahu tentang rahasia keluarga, prestasi dan bakatnya jauh melampaui Jesse. Mengapa Charleston memilih untuk menyerahkan posisi kepala keluarga Stelle kepada Jesse? Bab 698, Jordan menikahi Hailey lagi. Kakek, Jesse berteriak kegirangan. Bahkan ia terkejut kakeknya memilihnya sebagai penggantinya. Jauh di lubuk hati, Jesse tahu bahwa kakeknya selalu menyayangi Jordan. Baru-baru ini, hanya karena upaya Jordan, keluarga Stelles diselamatkan dari pengusiran oleh keluarga rahasia lainnya. Jika bukan karena Jordan, Stelles tidak lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar. Tidak mengherankan jika Jesse mengira dia kalah dari Jordan. Jesse meledak dalam kegembiraan. Kakek, jangan khawatir. Aku bersumpah, aku akan menjaga Jamie, Jordan, dan saudara perempuan kita dengan baik. Aku akan menjaga semua orang di keluarga Stelle dengan baik. Saya pasti akan membawa keluarga Stelle kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Saya tidak akan kalah dari keluarga lain. Petik 2. Victoria dan Lauren terus berlutut di tanah. Meskipun mereka merasa marah pada suami mereka tetap sopan dan bermartabat. Charleston sudah di napas terakhirnya. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan orang tua yang akan mati? Jordan menundukkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap hasil ini. Tetapi tidak mungkin dia tidak akan merasa sedikit kesal karenanya. Bagaimanapun, kakek seharusnya melihat kemampuan Jordan. Jordan juga telah menyelesaikan semua misi pelatihannya dengan sangat baik. Hanya karena kemampuan Jordan, Stelles bisa bertahan. Kalau tidak, mereka akan diusir oleh keluarga rahasia lainnya. Lebih penting lagi, kakek Jordan tahu bahwa Jordan mungkin seorang dewa. Sebagai dewa, Jordan pasti akan mampu memimpin keluarga Stelle menuju kemuliaan dan menginjak-injak 7 keluarga lainnya di bawah kakinya. Lantas mengapa Charleston memilih untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jesse meski ia tahu identitas khusus Jordan? Jordan tidak membantah atau mempertanyakan kakeknya. Dia tahu bahwa kakeknya pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia memilih untuk menghormati dan menerima pengaturan apapun yang dibuat kakeknya. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan, kecuali Hailey, satu-satunya orang luar di ruangan itu. Itu tidak benar, kakek. Di antara cucu-cucu Anda,
bukankah mantan suami saya, Jordan, yang paling menonjol? Kamu harus menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Hailey berbicara untuk Jordan bukan karena dia adalah mantan suaminya, tetapi untuk keuntungannya. Dia tahu bahwa hubungan antara Jesse dan Jordan sekarang tegang. Jika Jesse mengendalikan keluarga Stelle, dia mungkin akan mengeluarkan Jordan dari keluarga tersebut. Jordan mungkin tidak punya apa-apa. Jika Jordan tidak punya apa-apa, putranya dengan Hailey juga tidak akan punya apa-apa. Meskipun Victoria dan Lauren membenci Hailey, dia telah menyuarakan apa yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani melakukannya. Ini membuat mereka memandangnya dengan cara yang berbeda. Tapi Jesse menjadi marah. Jesse memelototi Hailey, niat membunuh melintas di wajahnya. Jalang, beraninya kau mempertanyakan keputusan kakekku. Apa hakmu? Anda berselingkuh di Jordan ketika Anda menikah dengannya. Jordan sangat polos dan baik hati. Dia yang paling cakap dan baik hati di antara kita saudara. Ketika saya mengetahui bahwa Anda menyakiti Jordan, saya tidak sabar untuk membunuh Anda. Jika dia tidak memohon belas kasihan atas nama Anda pasti sudah mati. Pria, cepat seret jalang ini keluar. Petik 2. Tidak, Jesse hendak berbicara ketika seseorang menghentikannya. Itu adalah Charleston. Kakek. Jesse menoleh ke kakeknya dengan heran. Charleston telah menelepon Hailey. Jelas bahwa dia punya sesuatu untuknya. Apakah kakek Jordan akan memberi saya uang? Ya Tuhan, aku sangat senang. Akankah dia memberiku beberapa juta? Hanya itu yang bisa dia lakukan, bukan? Bagaimanapun, saya melahirkan seorang putra untuk keluarga Stelle. Hahaha, untungnya, saya hanya memiliki seorang putri dengan Brett yang tidak berguna itu. Kalau tidak, saya mungkin tidak berhak berlutut di sini hari ini. Hailey sangat bersemangat. Dia sudah menghitung berapa banyak uang yang akan dia dapatkan. Bahkan orang yang tak tahu malu seperti Hailey hanya berpikir untuk mendapatkan bagian dari kekayaan keluarga Stelles. Dia bahkan tidak akan pernah berani bermimpi tentang apa yang dikatakan Charleston selanjutnya. Charleston memandang Jordan dan Hailey. Hal kedua yang ingin saya umumkan, apakah itu? Jordan, aku ingin kamu menikah. Hailey lagi. Ledakan. Ya Tuhan. Apa? Ruangan yang awalnya sunyi kini menjadi gempar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Permintaan Charleston terlalu mengejutkan. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada pengumuman siapa kepala keluarga itu. Dia ingin Jordan menikahi Hailey lagi. Tapi Hailey telah menipu Jordan sebelumnya. Bukankah itu berarti dia harus memaafkannya? Bahkan jika Jordan memilih untuk memaafkannya, ini adalah masalah antara Jordan dan Hailey. Mengapa Charleston mengganggu mereka berdua? Jordan sudah memiliki 2 istri yang cantik. Dia sama sekali tidak kekurangan di bidang ini. Kenapa harus? Victoria tercengang. Dia memandang rendah Hailey sejak dia berada di Orlando. Dia tidak pernah menyangka kakek Jordan akan meminta Jordan menikahi Hailey lagi. Kalau begitu, bukankah Victoria, Lauren, dan Hailey akan menjadi satu keluarga? Lauren juga menggigit bibirnya dan menatap Hailey. Sebenarnya, keduanya memang terlihat agak mirip. Lauren merasa Hailey cukup cantik. Tetapi di antara semua orang saat ini, Hailey adalah yang paling terkejut. Mulutnya terbuka lebar, membentuk-bentuk O. Dia benar-benar tercengang. Menikah? Jordan, lagi. Hailey mengira Charleston telah memanggilnya untuk memberinya warisan. Lagi pula, dia telah melahirkan seorang putra untuk keluarga Stelle dan memenuhi syarat untuk mewarisi sesuatu. Dia tidak pernah mengharapkan hasil yang luar biasa. Dari segala hal dalam hidupnya, penyesalan terbesar Hailey adalah menceraikan Jordan dan kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu perempuan dari keluarga kaya dan berkuasa. Dia mencoba segala cara untuk memenangkan kembali Jordan, tetapi dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menyerah. Dia tidak pernah mengharapkan kakek Jordan untuk memenuhi keinginannya dan memberinya kesempatan lagi. Kakek. Jordan memandang Charleston dengan ekspresi tertekan. Dia kesal ketika Charleston mengumumkan bahwa Jesse akan menjadi kepala keluarga yang baru. Meski begitu, Jordan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, Jordan tidak bisa tinggal diam tentang ini. Bagaimana mungkin Hailey itu layak menjadi istri Jordan? Memang benar Jordan pernah sangat mencintainya. Keduanya juga memiliki seorang putra bersama. Namun, selama pernikahan mereka, Hailey beberapa kali mengkhianati Jordan dan menyakitinya. Jika Jordan memilih untuk memaafkannya,
bukankah itu berarti tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk berselingkuh? Di masa depan, semua wanita di dunia bisa selingkuh jika mereka mau. Kakek, kamu tahu apa yang Hailey lakukan padaku di masa lalu. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk menikahinya lagi? Bab 699, Kakek Jordan meninggal. Jordan sudah menyaksikan adegan kematian kakeknya dalam mimpinya. Kakeknya akan meninggal, dan sebagai cucunya yang berbakti, apapun instruksi kakeknya, dia harus mengikuti mereka. Dia tidak keberatan dengan suksesi kepala keluarga. Namun, untuk masalah menikahi Hailey lagi, dia tidak punya pilihan selain menyuarakan kesedihannya, meskipun kakeknya akan segera meninggal. Harus dikatakan bahwa meskipun Jordan memiliki dua istri yang cantik dan berbakat, Hailey adalah orang yang benar-benar membuat Jordan gelisah. Charleston tidak menjelaskan kepada Jordan. Sebaliknya, dia melanjutkan, "Aku ingin kamu menikah lagi dengan Hailey. Apalagi kamu harus mengadakan pernikahan di pantai." Hailey sangat tersentuh dengan kata-kata Charleston. "Ya Tuhan, kakek sangat baik padaku. Dia bahkan memikirkan di mana kita akan mengadakan pernikahan kita." Sementara itu, Jordan tenggelam dalam pemikiran mendalam ketika mendengar kata-kata Charleston. Pernikahan pantai. Bukankah Jordan terus mengalami mimpi yang berulang tentang pernikahan pantainya dan Hailey? Kakek Jordan tahu tentang ini seperti yang dikatakan Jordan kepadanya. Belum lama ini Jordan membicarakan hal ini dengan kakeknya. Jika Jordan adalah dewa, mimpinya akan menjadi kenyataan. Kakek Jordan sedang berusaha mewujudkan mimpinya. Jika Jordan dan Hailey menikah, ini berarti mimpi Jordan menjadi kenyataan dan dia benar-benar dewa. Dia mulai mengerti mengapa kakeknya melakukan ini. Itu karena kakeknya ingin Jordan menjadi dewa. Kakek. Untuk sesaat, Jordan tidak tahu harus berkata apa. Selain dia dan kakeknya, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia mungkin seorang dewa. Ini termasuk Jessie, Jamie dan bahkan dua istri Jordan. Aura pernapasan Charleston menjadi semakin lemah. "Jordan, berjanjilah padaku." Jordan berada dalam dilema. Melihat Charleston akan mati, Rowan tidak ingin melihat ayahnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Dia berjalan maju dan menekan bahu Jordan. "Jordan, janji kakek." Setelah memenangkan posisi kepala keluarga, Jessie menjadi lebih ramah terhadap Jordan. Dia berbisik di telinganya, "Setuju untuk saat ini." Jordan menghela nafas panjang dan mengangguk. "Baiklah, kakek. Aku menyetujui semua permintaanmu." Senyum tenang muncul di wajah Charleston. Matanya tertuju pada Jordan, bukan kepala keluarga Stelle berikutnya, Jessie. Dia sepertinya masih menempatkan masa depan keluarga Stelle di Jordan sendirian. Lambat laun, dia tidak bisa lagi bertahan. Charleston perlahan menutup matanya dan tangannya jatuh ke tepi tempat tidur. "Kakek." Seperti itu, Charleston meninggal saat Jordan dan saudara-saudaranya berteriak. Kutukan dewa masih ada, dan tidak ada seorang pun di keluarga Stelle yang bisa menghindarinya. Semua orang mulai menangis. Jordan melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Itu persis sama dengan pemandangan yang dia lihat dalam mimpinya. "Aku pasti seorang dewa. Saya pasti memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Aku akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak ada yang bisa menggertak saya. Sama sekali bukan siapa-siapa." Jordan sekali lagi sangat yakin bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa. Dia menangis untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Ketika dia keluar dari kamar kecil, ayahnya, Rowan, kebetulan berjalan mendekat. "Ayah." Rowan menatapnya. "Yordania, ikutlah denganku. Ayo ngobrol." Rowan membawa Jordan ke kamar terdekat. Dia menutup pintu, mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya, dan merokok satu. Setelah sekitar 2 menit, Rowan bertanya, "Jordan, kamu pasti sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan kakekmu sebelum dia meninggal. Apa kau kesal padanya?" Jordan tidak menjawab. Meskipun Jordan tidak mau menerima kedua pengumuman Charleston, bagaimanapun juga dia adalah kakeknya. Sekarang dia baru saja meninggal, bagaimana mungkin Jordan marah padanya? Rowan melanjutkan, "Sebenarnya, sebelum kakekmu masuk ke ruang krio, dia takut dia akan mati selama proses itu. Jadi dia berdiskusi dengan saya terlebih dahulu tentang calon kepala keluarga. Saat itu, dia sudah memilih kakakmu, Jessie." Jordan meneguk air dengan ekspresi tenang. Kakeknya selalu merencanakan untuk jangka panjang. Dia akan dibekukan selama 1 tahun, jadi wajar jika dia membuat beberapa pengaturan sebelumnya.
Rowan berkata, saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak memilih Anda. Anda menyelamatkan keluarga kami, dan Anda lebih mampu daripada kakakmu. Juga, kamu sangat dekat dengan Lota dari keluarga Smith, dan gadis kecil itu sangat menyukaimu. Dia adalah kepala keluarga Smith sekarang, dan satu-satunya anak. Jika kalian berdua berkumpul, keluarga Smith akan menjadi milikmu. Jadi aku bertanya pada kakekmu apakah itu karena Lota. Setelah menikah dengan Lota, Anda bisa menjadi kepala Smith, sedangkan Jesse bisa menjadi kepala Steles. Dengan cara ini, kalian berdua bisa menjadi kepala keluarga rahasia. Anda tidak hanya tidak akan bersaing satu sama lain, tetapi Anda juga dapat bekerja sama untuk meningkatkan keluarga Stele. Pemikiran Rowan mengandung logika. Lota sangat polos dan sangat menyukai Jordan. Selain itu, Jordan telah menyelamatkan keluarga Smith. Dia percaya bahwa ketika saatnya tiba, Jordan pasti bisa memimpin keluarga Smith. Tom dan istrinya tidak akan keberatan. Rowan melanjutkan, kakekmu menjawab bahwa kamu tidak hanya akan bertanggung jawab atas keluarga Smith, tetapi kamu juga akan dapat memimpin 8 keluarga besar. Dengan kemampuanmu, tidak masalah jika kamu menjadi kepala keluarga Stele atau tidak. Ini tidak sama untuk Jesse. Dia telah mengejar posisi kepala keluarga Stele sepanjang hidupnya. Jika dia tidak dipilih, dia mungkin akan jatuh ke dalam depresi atau menjadi musuhmu. Jordan mendengus dingin. Apakah dia mengatakan bahwa Jordan menjadi terlalu kuat untuk mewarisi keluarga Stele? Pada akhirnya, kakek masih lebih menyayangi Jesse. Rowan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, mengapa kakekmu berpikir bahwa kamu dapat memimpin semua keluarga rahasia? Jelas bahwa Charleston tidak memberitahu Rowan bahwa Jordan mungkin adalah dewa. Hal ini sangat penting bagi Jordan sehingga dia juga tidak berniat untuk memberitahu ayahnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Rowan hanya mengangguk, tanpa niat untuk menyelidiki lebih jauh. Dia berkata, untuk menikahi Hailey lagi. Jordan segera memotong. Ayah, aku tidak keberatan membiarkan Jesse menjadi kepala keluarga, tapi aku sama sekali tidak ingin menikahi Hailey lagi. Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Saya terpaksa setuju. Mohon maafkan saya karena tidak berbakti. Saya tidak bermaksud mengikuti keinginan terakhir kakek. Aku tidak berniat menikahi Hailey lagi. Bab 700, Hailey, aku akan menjadi istri ketiga. Jordan dan Hailey berasal dari dua dunia yang berbeda. Jika bukan karena misi pelatihan yang diatur oleh keluarganya, mereka berdua tidak akan pernah bersama. Rowan mengerti perasaan Jordan. Baiklah, aku setuju. Aku akan memberitahu Jesse nanti. Terima kasih, ayah, kata Jordan. Sesaat kemudian, Jordan tiba-tiba bertanya, ayah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Rowan mengangguk. Lanjutkan. Jordan melanjutkan. Berbicara secara logis, posisi kepala keluarga Stele harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kakek seharusnya memberikannya kepadamu terlebih dahulu, dan kemudian kamu bisa memberikannya kepadaku atau Jesse. Mengapa kakek melewatkanmu? Saya dapat melihat bahwa hubungan Anda dengan kakek cukup baik. Apalagi, kamu selalu patuh pada kakek. Anda juga melakukannya dengan cukup baik di bawah pengaturan kakek. Anda sama sekali tidak terasing darinya. Selain itu, dalam hal kemampuan, saya tidak berpikir Anda lebih rendah dari kami. Rowan tidak bodoh. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang cakap sehingga Jordan tidak dapat memahami mengapa Charleston tidak mendukungnya. Di usia Rowan saat ini, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga Stele. Dia akan memiliki lebih banyak gravitas ketika berhadapan dengan keluarga lain. Rowan tersenyum. Terima kasih atas pengakuanmu, nak. Namun, saya tidak tertarik menjadi kepala keluarga Stele. Saya menyebutkan ini kepada kakek bertahun-tahun yang lalu. Saya mengatakan kepadanya bahwa kepala keluarga harus langsung diturunkan ke generasi Anda. Hah? Mengapa, ayah? Mengapa kamu tidak memiliki semangat juang? Apakah sesuatu terjadi padamu? Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rowan menghela nafas. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pamanmu Randall masih hidup, kami berdua bertengkar hebat tentang siapa yang akan menjadi penerus. Pertempuran kami 100 kali lebih intens daripada pertempuran antara Anda dan saudara-saudara Anda. Namun, kemudian, dia meninggal karena saya. Saya selalu merasa bersalah dan percaya bahwa saya telah mengecewakannya. Oleh karena itu, saya bersumpah untuk tidak memperebutkan kekuasaan lagi dan menyerahkan posisi kepala keluarga Stele. Jangan mengira aku sudah tua dan membosankan sekarang.
Ketika saya masih muda, saya bahkan lebih populer daripada Jamie. Saya juga seorang playboy. Saya masih ingat bahwa saya pernah meminta dewa untuk mengajari saya trik untuk menjemput anak perempuan. Ini adalah teknik Fudo yang baru saja Anda pelajari. Kalau dipikir-pikir lagi, aku telah mengecewakan banyak gadis baik. Jordan kaget dengan pengakuan Rowan. Ayahnya, yang tampaknya tidak memiliki keinginan duniawi dan mantap serta tenang, sebenarnya adalah seorang playboy yang bahkan lebih liar dari Jamie ketika masih muda. Bukan hanya itu, dia bahkan lebih terobsesi dengan kekuasaan dan memenangkan posisi kepala keluarga daripada Jesse. Jordan selalu membanggakan dirinya sebagai hakim yang baik bagi orang-orang. Tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Tapi sekarang, sepertinya dia masih terlalu berpengalaman. Dia bahkan tidak mengerti ayahnya. Jordan bertanya dengan bingung, bagaimana paman mati karena kamu? Son Handley lah yang membunuhnya. Son Handley, apa maksudmu? Rowan mengerutkan kening. Jordan dengan cepat menjelaskan, sepertinya kakek tidak memberitahumu tentang ini. Setelah kami menyelamatkan Tom Smith dan istrinya, Tom mengatakan bahwa ketika Son Handley pertama kali datang kepada mereka, dia bersama Paman Randall. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Paman Randall sedang dikendalikan oleh Son dengan teknik jahat saat itu. Paman Randall sama sekali bukan dirinya saat itu. Ledakan. Ada ledakan di kepala Rowan seperti guntur. Rowan yang selalu tenang dan mantap, tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dia meraih pakaian Jordan dan bertanya dengan histeris, apa yang kamu katakan? Randall sedang dikendalikan. Dia dikendalikan oleh Son Handley. Dia bukan dirinya sendiri saat itu. Jordan mengangguk setuju. Iya, Rowan menghela nafas. Aku seharusnya melihatnya saat itu. Mengapa Randall begitu kejam terhadap saya? Kenapa dia bertarung denganku dengan sangat ganas? Jadi itu semua yang dilakukan Son Handley selama ini. Son Handley, Anda membunuh saudara laki-laki saya dan membuat saya merasa bersalah selama bertahun-tahun. Setan, setan. Saat ini, Jordan akhirnya mengetahui kebenaran di balik ayahnya. Sebelumnya, Jordan mengira telah memicu dendam antara keluarga Stelle dan Handley dengan membunuh ibunda Son. Tapi dia kemudian mengetahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, Son telah menyebabkan kematian pamannya. Kini, dia menyadari bahwa kejadian itu juga menyebabkan ayahnya berpikir bahwa dialah pembunuhnya. Rowan merasa bersalah dan terlupakan, menyebabkan keluarga Stelle tidak memiliki penerus di generasi kedua. Itulah mengapa penampilannya lebih rendah dari 7 keluarga lainnya selama beberapa dekade terakhir. Sialan kau, Son, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Jordan mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Rowan, ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh iblis itu dengan tanganku sendiri. Rowan juga sangat marah. Bagus, anakku yang baik. Kamu bisa melakukannya. Anda pasti bisa melakukannya. Kamu harus membalaskan dendam pamanmu. Jordan mengangguk. Iya, Sementara itu, Victoria, Lauren, dan Hailey berada di kamar mandi wanita. Hailey menyerahkan sepasang cadar hitam kepada dua lainnya. Victoria, Lauren, ini kerudungmu. Meskipun dia seharusnya berduka, Hailey tersenyum bahagia. Victoria, Lauren, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Saya yang termuda, jadi saya akan menjadi istri ketiga. Jangan khawatir, aku tidak akan terus memonopoli suami kita. Beri aku 1 hari dalam seminggu, hehe. Victoria dan Lauren tidak bisa berkata-kata karena meremehkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi keluarga dengan wanita seperti Hailey. Victoria bertanya, Hailey, apa yang kamu lakukan pada kakek Jordan selama kamu tinggal di kastil? Mengapa dia memintamu untuk menikahi Jordan sebelum dia meninggal? Sebagai tanggapan, Hailey dengan cepat berkata, Victoria, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda pikir saya memberi kakek obat ajaib? Saya baru saja melakukan pekerjaan saya sebagai pelayan di kastil. Kakek pasti melihat sikap baikku dan memaafkanku. Lagi pula, kenapa aku tidak bisa menikahi Jordan lagi? Saya melahirkan seorang putra untuknya. Apakah kalian berdua memberinya anak laki-laki? Putraku akan mewarisi bisnis keluarga Stelle di masa depan. Kakek pasti ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang utuh. Itu sebabnya dia ingin kita kembali bersama. Victoria mendengus. Kakek bahkan tidak akan memberikan posisi kepala keluarga saat ini kepada Jordan. Posisi itu tidak akan pernah diturunkan kepada putra Anda.
Itu pasti bukan alasannya. Itu pasti kamu. Saya tidak tahu metode tercela apa yang Anda gunakan lagi. Petik 2. Hailey sangat marah. Cara tercela apa yang bisa saya gunakan? Kakek Jordan sudah berusia 80 tahun. Aku tidak mungkin menggunakan tubuhku untuk merayunya, kan? Melihat pertengkaran itu semakin memanas, Lauren mencoba memuluskan situasi. Baiklah, baiklah, berhenti berdebat. Karena kakek telah memutuskan, Hailey, tolong jaga dirimu di masa depan. Jangan seperti dulu. Hailey masih kesal. Lauren, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu, berperilaku sendiri? Perilaku seperti apa yang kamu maksud? Bab 697, Kepala Baru Keluarga Stella.